Nah, jadi dengan pernyataan di konvensi PBB tahun 2003 yang tadi diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 ini mestinya memang pihak ketiga siapapun itu tidak perlu khawatir kalau suatu saat akan dijebloskan ke penjara atau apa. Yang penting tadi memang tidak ada mens reanya. Jadi nggak perlu khawatir hartanya dirampas melalui penyitaan dan sebagainya. Nah, apakah Rosa atau artis lain harus bertanggung jawab atas tindak pidana misalnya tadi TPPU ya, atau mungkin yang dilakukan tadi oleh pelaku tindak pidana DNA Pro tadi ya? Nah, jadi prinsipnya ya tadi ketika Rosa atau artis lainnya atau pihak ketiga itu beretikat baik, maka tidak harus ya, ini prinsip ya, tidak harus mempertanggungjawabkan secara pidana dan bahkan harus dilindungi. Nah, kalau misalnya terus ini duitnya yang 172 juta bagaimana? Itu sudah diberikan ke Rosa atas jasa yang diberikan. Kalau mau minta ya minta aja kepada petinggi DNA Pro tadi kan itu. Nah, jadi bukan Rosa yang harus berkewajiban untuk mengembalikan itu. Nah, artinya di sini artis itu kan hanya memberikan jasa atau penyedia jasa, bukan pelaku tindak pidana, baik apakah itu penganjur, pelaksana atau pembantu pelaksanaan tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah ada di samping saya, Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Aab? Alhamdulillah, sehat ya, Prof. Ini kayaknya di luar kota ya? Alhamdulillah, sehat. Iya, ini masih di Bogor. Oh, gitu ya. Prof. Suteki, ini ada dua berita yang menarik, Prof. Jadi berita 22 April dan berita 26 April. Ya, saya mau nampilin ini berita dari CNN ya. CNN merilis berita pada 22 April terkait dengan artis kondang ya, Rosa ya. Jadi Rosa siap kembalikan uang dari DNA Pro ke polisi. Nah, itu di tanggal 22 April. Kemudian kemarin di 26 April keluar lagi berita transaksi terbukti halal, Rosa tidak perlu kembalikan uang DNA Pro. Nah, ini. Dan ini saya amati dari Twitter, kemudian dari akun Instagram, salah satunya akun Lambe Turah, Prof. Itu ramai di komentar. Namanya Lambe Turah. Iya. Izin bacakan, Prof. Saya ada artikel dari Republika ya, terkait dengan transaksi yang terbukti halal. Nah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, menjelaskan alasan penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap uang honor penyanyi Sri Rosa Roslaina Handiani alias Rosa, dan uang tersebut terkait kasus dugaan penipuan berkedok investasi robot trading DNA Pro Academy sebesar 172 juta. Penyidik Ditipedexus ya, hingga saat ini belum melakukan penyitaan terhadap uang pembayaran DNA Pro atas honor manggung Rosa, kata Wisnu saat dikonfirmasi pada Selasa 26 April 2002. Menurut Wisnu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Rosa sebagai saksi pada Kamis 20 April 2022, dan dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang didapatkan, penyidik berkesimpulan tidak menemukan mens area atau niat jahat dalam peristiwa mengalirnya dana DNA Pro kepada Rosa. Oke, itu Prof. Sedikit perbincangan kita yang akan kita bahas di 4 pertanyaan ke depan, Prof. Menurut Prof. Suteki, mengapa Rosa itu dipanggil dan mengapa kasus ini menarik untuk kita angkat, Prof? Ya baik, panggilan terhadap Rosa itu saya kira juga terkait tadi ya, laporan polisi, ya maksudnya laporan kepada aparat penegak hukum dan lain polisi yang diajukan oleh korban ya, itu kan banyak sekali korban ya, ada 3.000 lebih, dan kalau dihitung katanya anggotanya bisa lebih dari 7.000 ya. Tapi tentu saja kan tidak semuanya melapor ya, diwakilkan beberapa dan terutama pada kuasa hukum itu ada Mas Yasmin Muntas ya, sama siapa lagi, yaitu yang bergabung dalam ini
kantor hukum Imran Muntas ya dan Co ya, IMCO namanya begitu. Nah, laporan itu terdaftar di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP B 2086 4 Romawi 2022, yaitu di Polda Metro Jaya. Tadi kan tindak pidananya namanya apa tadi Mas? Singkatannya itu agak sulit tuh ya. Ditipideksus. Nah, itu namanya berarti ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Wah, gitu ya. Itu kalau disingkat ya semacam itu ya. Iya. Nah, member tadi kira-kira berjumlah 3.894 ya. Dan itu saya kira cukup banyak kan. Dan kalau kita lihat itu kerugiannya mencapai 565 miliar, Mas. Jadi cukup banyak ini ya. Lumayan ya, Prof. Banyak sekali. Itu ada 3 petinggi DNA Pro yang menjadi terlapor. Itu ada Fauzi, lalu ada siapa lagi ini? Elizar Daniel, kemudian juga ada lagi ini jajaran manajemen PT Digital Net Aset ya, PT DNA Pro Academy itu. Nah, ketiganya itu kan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ya. Ini diatur kalau di KUHP ini ya. Itu di pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Nah, ini juga ternyata dikaitkan pula dengan apa? Nah, itu kalau sudah PPATK bekerja itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang ya, money laundry. Oke. Nah, itu nanti itu banyak ya diatur di pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, Rosa ini dipanggil kan sebagai saksi kan begitu kan? Dipanggil sebagai saksi, dan kalau kita lihat rentetan tindak pidana ini sebenarnya Rosa itu termasuk di pihak yang ketiga. Nah, karena pihak yang ketiga itu juga kalau tidak maksudnya kalau di situ ada mens rea yang tadi Anda sebut di atas itu bisa terjerat terutama di pasal 5 Undang-Undang TPPU. Kalau misalnya Rosa itu mengetahui betul bahwa harta yang diterima itu berasal dari tindak kejahatan, Mas. Bisa penipuan, bisa penggelapan, bisa korupsi, atau juga bisa perjudian misalnya. Kalau ini ada unsur perjudian, itu juga merupakan tindak pidana. Nah, di pasal 5 itu disebutkan begini, terutama ayat 1 itu ya, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang ini Mas kuncinya, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 itu menyebutkan ini tindak pidana itu apa saja tadi, ada pencurian, ada perjudian, ada korupsi, ada narkoba, ada prostitusi masuk di situ. Nah, itu nanti akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya di sini kan, apakah Rosa itu mengetahui honor yang dia dapat ya sebagai jasa kan, sebagai dia seorang penyanyi ya, sebagai artis yang dikontrak oleh DNA Pro. Itu apa tahu kalau itu hasil tindak pidana penggelapan atau penipuan kan itu. Nah, sebagai pihak ketiga tentu ini harus dibuktikan, dan tadi ternyata kan polisi sudah menyatakan bahwa itu tidak ada mens rea dari Rosa kan begitu. Nah, ini artinya kan pihak ketiga yang beriktikat baik. Kalau sudah begini ya nanti akhirnya harus kita bicarakan lebih lanjut soal bagaimana perlindungannya itu. Oke, baik. Prof, saya tuh mengamati kasus ini di akun-akun gosip ya. Salah satunya akun Lambe Turah ini. Ini banyak netizen yang mempertanyakan ya. Contohnya komentar kayak gini. Mengapa diundang nyanyi aja bisa diperiksa ya? Bagaimana dengan kasus korupsi?
Nah, kan gitu. Yeah. Mungkin kalau kasus korupsi diselidiki seperti ini akan banyak yang terjerat ya, atau terseret. Ini pandangan Prof. Suteki terkait dengan komentar-komentar netizen. Ya, saya yakin aparat penegak hukum itu kan juga tidak ceroboh ya untuk menetapkan seseorang itu sebagai saksi, apa tersangka atau pelaku utama, penganjur, kan itu kan macam-macam itu. Kalau yang terkait dengan suatu tindak pidana itu macam-macam. Kalau saksi saja saya kira tidak ada masalah di sini. Nah, kalau saksi berarti kan ya mau nggak mau harus datang kan itu kan, karena untuk memperjelas atau membuat terang suatu tindak pidana. Meskipun saksi itu tidak otomatis nanti kan bisa tingkatan jadi tersangka, enggak ya, tergantung nanti di situ ada mens rea atau tidak. Nah, prinsip yang harus kita pegang di sini kan tidak boleh dipidana tanpa ada kesalahan kan itu. Wah, ini berlaku untuk tindak pidana apapun. Termasuk dalam hal ini misalnya ini terjadi tindak pidana pencucian uang itu. Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi dan TPPU ini kan kita yakin betul ya, ini kan merupakan tindak pidana yang bisa maksudnya bisa dikelompokkan sebagai extraordinary crime. Nah, oleh karena itu pelaku korupsi atau TPPU itu memang harus mendapat hukuman, bukan saja pidana penjara, tapi juga biasa ditambah dengan ada denda, ada harus mengembalikan uang yang merupakan kerugian negara atau mungkin yang memang digelapkan dan itu tidak, kalau hasil prostitusi, hasil perjudian, penggelapan kan itu nanti bisa saja disita untuk untuk keperluan atau untuk kepentingan negara di situ. Nah, jadi dalam hal ini memang ada kemungkinan ya kalau misalnya aparat penegak hukum itu ceroboh ya bisa jadi nanti semua orang itu artinya ada potensi untuk diperiksa, apakah itu nanti sebagai saksi saja atau bisa juga ditingkatkan menjadi tersangka. Ya, semoga dalam hal ini tidak ada kecerobohan. Dan tadi kalau menurut pemberitaan yang sudah ada tadi, saya yakin kok pihak polisi sudah menyatakan bahwa di situ Rosa tidak ada mens rea, tidak ada niat jahatnya untuk melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam hal ini bisa penggelapan atau termasuk dalam ini penipuan gitu. Nah, jadi misalnya ya dikaitkan dengan korupsi tadi ya. Nah, korupsi itu juga nggak semua orang pihak ketiga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pun itu kan disebutkan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikat baik itu dirugikan. Jadi pokoknya kalau menjadi pihak ketiga yang tidak ikut turut serta dalam melakukan tindak kejahatan ini saya kira aman-aman saja. Jadi lambe turah nggak perlu nggak perlu khawatir gitu ya. Loh, kalau diperiksa sebagai saksi karena diduga menerima aliran, itu hal yang biasa. Memang itu resiko siapapun pihak ketiga pun itu memang berisiko untuk diperiksa. Tapi untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terlibat itu harus ada niat jahatnya, harus ada unsur penyertaan atau tadi disebut sebagai mens rea itu. Oke, Prof, ini terkait dengan mens rea atau niat jahat nih. Saya pengen lebih dalamnya. Sebetulnya yang dimaksud niat jahat dalam pemeriksaan atau kemudian di kasus inilah itu seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya ini kan istilah umum ya. Kalau dalam hukum pidana mens rea itu ya bisa dikatakan sebagai maksudnya baik di tindak pidana tadi ya, di korupsi atau TPU atau mungkin juga tindak pidana lainnya itu bisa diartikan sebagai niat jahat subjek hukum untuk melakukan tindak pidana. Nah, karena sebuah niat jahat ya, jadi niat itu kan adanya dalam bisa dikatakan sebagai sikap batin. Jadi dengan perkataan lain itu mens rea itu adalah sikap batin seseorang untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana. Yang kita sebut biasanya juga ada actus reus, ya, ada perbuatan pidana itu. Nah, maksud saya niat jahat inilah yang nanti akan menentukan kesalahan seseorang, Mas.
Misalnya apakah dia nanti bersalah atau tidak, ditentukan juga persoalan niat jahat ini. Nah, kalau kesalahan sudah maksudnya ada indikasi kesalahan karena adanya niat jahat, baru nanti berlanjut ke persoalan pertanggungjawaban pidana. Jadi niat jahat, kesalahan, lalu berlanjut ke namanya pertanggungjawaban pidana atau disebut dengan criminal liability. Nah, jadi pertanggungjawaban pidana ini juga dikatakan sebagai kewajiban individu atau mungkin juga bisa lembaga atau mungkin juga korporasi itu apa? Menanggung konsekuensi apa? Konsekuensi dari perbuatannya karena apa? Telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Itu prinsipnya di situ. Ya, jadi kalau kita lacak begitu, niat jahat itu sebenarnya akan menentukan pada akhirnya apakah seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Oke, baik. Meskipun itu hanya sikap batin ya, Prof ya. Oh iya, sikap batin kan menentukan itu. Jadi nanti akan diuji oleh hakim itu nanti. Jadi ya polisi bisa aja menduga, baik. Tapi nanti yang menguji hakim. Ada saksi, ada keterangan dari tersangka atau terdakwa kalau sudah hakim ya, itu di pengadilan kan itu terdakwa. Nanti akan dinilai oleh hakim, oh dia tidak ketahui misalnya, kemudian dia tidak memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang memberi uang, memberi apa namanya honor itu. Nah itu kalau sudah ada prinsip-prinsip semacam itu kan, oh berarti si A nanti akan disimpulkan oleh hakim tidak ada niat jahatnya kan gitu. Oke, baik. Atau tadi sebaliknya dia punya iktikat baik saja. Karena ya orang mengontrak saya menjalankan profesi, ya sudah selesai. Iya. Ya, saya enggak tahu ini asalnya dari mana. Nah, ini kalau ditarik-tarik nanti, itu tadi kalau yang dikorupsi, wah nanti pihak ketiga itu macam-macam itu Mas. Ada pembantu, ada istri, ada nek misalnya dipakai ke klub, apa klubnya yang mau ditutup misalnya, banyak misalnya, terus pakai prostitusi misalnya ya. Apa ya itu nanti ceweknya mau dimintai lagi duitnya. Nggak mungkin. Oke, menarik. Prof, pertanyaan terakhir dari saya, Prof. Terkait dengan artis nih, banyak artis sekarang, Prof, yang kemudian terseret ya karena robot trading atau berbau finance yang ilegal, ya kan gitu. Apa Prof Suteki terkait dengan banyak insiden ini? Ya, saya perlu sampaikan pula di sini ada konvensi PBB ya tahun 2003. Ini meskipun terkait dengan korupsi ya, tapi prinsipnya bisa kita ambil di sini bahwa itu sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di konvensi ini memuat bahwa ada kewajiban negara untuk melindungi pihak ketiga yang beriktikat baik. Nah, ini harus kita catat, Mas. Ya, jadi pihak ketiga yang beriktikat baik tadi harus kita lindungi. Tidak ada mens reanya, tidak ada niat jahat ya karena dia nggak tahu asal duit itu dari mana. Ya memang tidak perlu tahu asal duitnya dari mana. Maksudnya setiap orang yang pihak ketiga itu mau nyanyi misalnya di honor sekian, boleh tahu ini duitnya dari mana? Kan ya tidak mungkin. Nah. Kita ya positive thinking saja, ini adalah duit yang memang halal kan, maksudnya sah ya, perolehannya sah, legal dan seterusnya begitu. Nah jadi dengan pernyataan di konvensi PBB tahun 2003 yang tadi diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 ini mestinya memang pihak ketiga siapapun itu tidak perlu khawatir kalau suatu saat akan dijebloskan ke penjara atau apa. Yang penting tadi memang tidak ada mens reanya. Jadi nggak perlu khawatir hartanya dirampas melalui penyitaan dan sebagainya. Nah, apakah Rosa atau artis lain harus bertanggung jawab atas tindak pidana misalnya tadi TPPU ya, atau mungkin yang dilakukan tadi oleh pelaku tindak pidana DNA Pro tadi ya. Nah, jadi prinsipnya ya tadi ketika Rosa atau artis lainnya atau pihak ketiga itu beriktikat baik, maka tidak harus ya, ini prinsip ya, tidak harus mempertanggungjawabkan secara pidana dan bahkan harus dilindungi. Nah, kalau misalnya, terus ini duitnya yang 172 juta bagaimana? Itu sudah diberikan ke Rosa atas jasa yang diberikan,
Kalau mau minta ya minta aja kepada petinggi DNA Pro tadi kan itu. Nah, jadi bukan Rosa yang harus berkewajiban untuk mengembalikan itu. Nah, artinya di sini artis itu kan hanya memberikan jasa atau penyedia jasa, ya, bukan pelaku tindak pidana, baik apakah itu penganjur, pelaksana atau pembantu pelaksanaan tindak pidana. Nah, Rosa tadi dikatakan sebagai pihak ketiga, maka penerimaan uang itu tidak patut diduga sebagai hasil kejahatan. Apalagi kan Rosa itu tidak tahu menahu ya sumber uang itu tadi dari mana. Ya sekali lagi, kalau persoalan pengembalian kerugian tersebut mestinya dibebankan kepada tersangka, ya dalam hal ini adalah pihak DNA Pro. Pro. Nah, itu prinsip. Baik. Oke, menarik ya perbincangan kita pada hari ini, Prof ya. Oke, Prof Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih yang nonton. Sudah sampai di pertanyaan keempat. Ya, pesan saya tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof Suteki ini. Karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan juga berakal. Iya, demikianlah bahasan kita seputar dengan kasus terseretnya Rosa di kasus DNA Pro. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di isu-isu berikutnya. Baik, terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.